Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di hari ini, harinya hari Minggu tanggal 15 Mei 2022. Saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi, berisi pengalaman, dan tentunya berisi curhatan dari apa yang saya alami seharian ini. Kenapa saya membuat audio ini? Supaya menjadi reminder buat saya, pengingat buat saya juga tentang apa sih yang sudah saya kerjakan dari pagi tadi sampai malam ini. Saya membuat audio ini jam 22:28. Sudah hening, sudah sepi gitu ya. Saya membuatnya di halaman depan di komplek perumahan saya yang di Natura Residen. Ini sepi juga gitu ya, hampir sama dengan yang di Safira. Karena sudah malam mungkin ya, jadi nggak ada orang yang lewat, nggak ada kendaraan yang lewat. Hening sambil saya ngelihat ikan-ikan di depan, merenung bersyukur atas semua kejadian di hari ini, semua nikmat di hari ini. Kenapa saya bilang semua nikmat? Karena memang hidup kita, hidup Anda, hidup saya, dari pagi tadi sampai detik ini, itu semua nikmat. Itu semua adalah kebaikan. Dari siapa? Dari Tuhan tentunya, dari Allah gitu ya. Sehingga kalau semuanya nikmat, semuanya kebaikan, lalu kenapa ada orang yang mengeluh? Kenapa ada orang sering ngomel-ngomel, sering curhat yang aneh-aneh gitu ya? Mengeluh hidupnya tidak nyaman, mengeluh hutangnya berat, mengeluh maaf suami atau istrinya aneh-aneh gitu ya. Saya kadang ya bingung juga gitu ya, apa yang dikeluhkan, apa yang diini dengan orang-orang itu, karena sebetulnya hidup kita, hidup Anda itu sudah sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jangan mengatakan saya pengennya enggak gitu Mas Firman, tapi hidup saya gini. Itu adalah omongan Anda. Tapi kalau kita gali lebih dalam di pikiran Anda, di pikiran Anda, di program dalam isi kepala Anda, maka pasti nanti bertemu bahwa oh iya ternyata itu pikiran saya sendiri dan ini sudah hukumnya. Jadi Anda jangan jangan reject bahwa oh enggak, saya maunya ini dapatnya ini, saya maunya hidup enak tapi dapatnya susah, saya mau suami yang ini tapi dapatnya ini. Percuma Anda rejection, percuma Anda menolak, percuma Anda menganggap bahwa itu adalah karena salah orang A, salah orang B. Percuma juga. Kenapa? Karena itu tidak mengubah situasi, tidak mengubah keadaan. Tapi kalau kita melihatnya nikmat, melihatnya kebaikan, itu hidup nyaman sekali, hidup damai sebetulnya. Dari pagi tadi saya bangun tidur, kemudian saya sholat subuh, lalu tadi mendengarkan ada di luar burung-burung berkicau. Tadi karena Minggu saya ajak anak saya untuk keluar gitu ya, pagi ke komplek jalan kaki, lalu tadi sambil main basket juga, main ke taman bermain, lalu tadi siangnya saya ajak jalan, kemudian main di rumah, tadi main PS. Semuanya nikmat sebetulnya, semuanya penuh dengan kebahagiaan. Pasti ada yang mengatakan iya itu kan Mas Firman hidupnya nyaman. Enggak juga. Semua orang sebetulnya hidupnya nyaman kalau dia mau menggeser penglihatannya kepada hal-hal yang menyenangkan, kalau dia memilih melihatnya di sisi yang indah gitu. Ada ayatnya bahwa di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Artinya apa? Itu hanya urusan dua sisi. Anda mau lihat sisi yang mudah kah, atau Anda lihat sisi yang susah? Anda melihat sisi yang baik kah, atau Anda mau sibuk dengan sisi yang jelek? Itu tergantung kita melihatnya. Kalau kita melihatnya itu sebagai sebuah kejelekan, ya jadinya tentu jelek. Tapi kalau kita melihatnya sebagai sebuah kebaikan, ya itu jadi hal yang baik. Berarti tidak ada dong peristiwa yang negatif sebetulnya, tidak ada peristiwa yang buruk sebetulnya.
Kenapa? Karena semua situasi, semua kondisi it's exactly sesuai dengan yang kita request, dan Allah Tuhannya selalu ngasih, selalu mengabulkan. Saya selalu percaya bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha mengabulkan. Kalau kita percaya itu, harusnya itu berdampak kepada cara berpikir kita yang lain, cara kita bersikap, cara kita berperilaku sama orang. Jadi kita harusnya berjalan itu tanpa beban, tanpa tanpa takut, tanpa apapun, apalagi hanya dengan hutang, hanya dengan sesuatu yang Anda anggap masalah gitu. Tergantung kita bagaimana memainkan penglihatan kita, memainkan program di kepala kita, dan semuanya jadi baik, semuanya jadi indah. Tentunya ketika kita berpikir yang indah, berpikir yang menyenangkan, rezeki juga jauh lebih mudah datangnya, rezeki juga jauh lebih deras datangnya. Sebetulnya hidup itu ya kita bisa jalani dengan nikmat, dengan bahagia saja. Kalau Anda ingin bertumbuh, Anda ingin lebih baik, maka kuncinya adalah Anda sadar bahwa hidup Anda itu ya keinginan Anda, hidup Anda sesuai program di kepala Anda. Makanya kalau orang itu tidak tahu isi kepalanya gimana, tidak tahu dia bagaimana merefleksi dirinya, menyadari kesalahannya, dia tidak akan berubah. Apalagi contoh misalnya ada orang yang curhat ke saya, Mas Firman, kenapa orang itu tiba-tiba marah sama saya? Saya bilang tidak mungkin ada orang tiba-tiba marah. Tidak mungkin ada orang itu melakukan sesuatu tiba-tiba tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Anda makan saja karena Anda lapar, Anda ngambil air saja karena Anda haus, Anda menggaruk tubuh Anda karena Anda gatal. Sehingga tidak mungkin ada perubahan dari seseorang tanpa ada sebabnya. Jangan mengatakan tiba-tiba dia marah sama saya, tiba-tiba dia jadi membenci saya. Tidak ada tiba-tiba. Makanya itulah kenapa saya membuat catatan harian, saya merefleksi diri saya sendiri, saya melihat lagi tadi seharian ngapain aja, seharian tadi saya ketemu siapa saja, tadi seharian saya bersikap apa ke anak-anak, ke istri dan sebagainya, supaya apa? Supaya saya tahu, oh tadi saya seperti ini, tadi saya salah nih kalau seperti ini, nanti besok dia jadi marah, jadi oh ya sudah, besok saya berubah saja jadi lebih baik lagi. Nah, perubahan-perubahan ini yang continue, yang harus konsisten, kalau bahasa agamanya istiqomah gitu ya. Jangan hanya berubah sekali lalu selesai. Ada orang yang baca buku 10 keajaiban pikiran, dia bilang, Mas Iman saya berubah ini. Dapat seminggu mengatakan, saya kok merasa ini ya susah untuk berubah. Tadi bilangnya berubah, sekarang susah untuk berubah. Ini tidak konsisten sebetulnya. Apapun yang Anda pelajari harus diterapkan dengan konsisten. Ketika Anda mendengarkan Cahaya Kehidupan, Anda baca buku-buku saya, terapkan dengan konsisten, dengan istiqomah. Kenapa? Itulah perubahan. Ketika sudah nanti Anda istiqomah, Anda konsisten, Anda terbiasa untuk berpikir yang baik, terbiasa untuk menyadari salahnya, terbiasa untuk melihat hal yang menyenangkan. Itu hanya urusan kebiasaan. Karena dari kecil Anda dan sebagian orang lagi disibukkan dengan hal-hal yang negatif. Dari kecil juga disibukkan dengan pola pikir yang negatif, sehingga merasa susah untuk berubah. Beda dengan dari kecil sudah di kondisi yang nyaman, kondisi yang bagus, pasti jauh lebih mudah. Tapi ingat, susah bukan berarti tidak bisa. Tergantung Anda mau atau tidak. Kemauan butuh ilmu. Kalau hanya mau saja tanpa ilmu, jadinya itu sia-sia saja. Sadari ini dan renungkan. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.